Jadi bagaimana gerakan para jenderal senior purnawirawan plus 97-an kolonel itu betul-betul membuat Jokowi kalang kabut dan marah besar. Seperti bom waktu, Presiden Prabowo Subianto mulai memainkan strategi halus tapi manjur untuk menghadapi manuver politik Jokowi dan melawan geng Solo. Mereka pun mulai panik dan ketakutan. Bagaimana selengkapnya? Silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Heboh, Prabowo Subianto mulai berani melawan Jokowi. Geng Solo pun mulai panik. Apalagi Jokowi mulai dihantam banyak isu kasus hukum setelah ia tidak menjabat. Persatuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin terbuka selama 5 tahun ke depan. Diperkuat dengan dugaan-dugaan dan opini yang berkembang di luar bahwa Jokowi berada di belakang pencopotan Putra Wapres ke-6 Tri Sutrisno, Legend TNI Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I. Namun anehnya, selang sehari, keputusan mencopot dan memutasi Legend Kunto Arif Wibowo direvisi dan dibatalkan oleh Panglima TNI. Sontak publik bertanya-tanya, ada apa di balik pencopotan Legend Kunto Arif Wibowo, yang kemudian tidak selang lama pencopotan itu dibatalkan. Sontak publik bertanya-tanya, ada drama apa di balik pencopotan Legend Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I dan membatalkan pencopotan itu 1 hari kemudian. Masyarakat pun menduga akan adanya kekuatan besar yang membuat Panglima TNI berubah pikiran dan membatalkan pencopotan Legend Kunto. Siapa kekuatan besar itu? Tebakannya jatuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Dino Patijalal, mantan juru bicara Presiden SBY menegaskan, pembatalan pencopotan Legend Kunto Arif Wibowo itu adalah sinyal terang dari istana bahwa Panglima tertinggi adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan yang lainnya. Dalam hal ini, tampaknya Presiden Prabowo Subianto mempunyai agenda dan cara sendiri untuk melawan intervensi geng Solo terhadap kekuasaannya. Bukti agenda geng Solo masih ikut cawe-cawe di pemerintahan Prabowo Subianto melalui Wakil Presiden atau Wapres Gibran dan 14 Menteri titipan Jokowi. Namun batalnya upaya mutasi perwira tinggi atau Pati TNI, terutama Legend Kunto Arif Wibowo, tidak lantas membuat geng Solo menyerah begitu saja. Masih ada kejutan dari agenda-agenda lain yang dapat dilakukan untuk cawe-cawe dalam 5 tahun ke depan pemerintahan Prabowo Gibran. Sahabat arah baru, sebutan geng Solo akhir-akhir ini sering kita dengar. Bahkan dalam sebuah judul opini di media sosial, secara menohok ditulis dengan narasi pertarungan geng Solo dengan geng Kartanegara. Dari narasi judul ini, kita bisa menangkap bahwa 5 tahun ke depan akan ada adu kekuatan dan pengaruh politik antara Jokowi dan Prabowo. Lantas pertanyaannya, apa dan siapa geng Solo? Dalam Wikipedia dituliskan, geng Solo mengacu pada perwira polisi dan militer Indonesia yang aktif di kota Surakarta pada masa pemerintahan Joko Widodo, yang dipromosikan ke posisi tinggi pada masa kepresidenan Joko Widodo. Istilah ini awalnya mengacu pada petugas polisi, tetapi diperluas hingga mencakup petugas militer. Ada 7 jenderal yang menjadi kepercayaan Jokowi yang masuk dalam geng Solo, yaitu Marsikal Tony Harjono, Jenderal Hadi Jahjanto, Legend Widi Prasitijono, Jenderal Agus Subianto, Jenderal Listio Sigit Prabowo, Irjen Ahmad Lutfi, dan Nana Sujana. Kemudian akhirnya geng Solo ini dikabarkan panik akibat keputusan Panglima TNI Agus Subianto yang mencopot Legend Kunto Arif Wibowo dari posisi sebagai Pangkogap Wilhan I menjadi staf khusus Kasat. Hingga kemudian Prabowo marah dan meminta untuk dibatalkan.
Tidak hanya itu, bahkan Panglima TNI menuai kritik dan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi. Lantas pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi Presiden Prabowo Subianto menghadapi dominasi Jokowi dan geng Solo? Tampaknya Presiden Prabowo Subianto tengah memainkan strategi senyap nan elegan dalam menghadapi manuver politik mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan lingkar kekuasaan yang sering disebut dengan geng Solo. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto memainkan strategi cantik. Menurutnya, Prabowo tidak meladeni serangan secara frontal, justru diam dan tenang, tetapi mengamati celah dan kelemahan lawan untuk memberikan satu serangan yang mematikan. Menurut pengamat politik Muslim Arbi menjelaskan bahwa Prabowo Subianto tengah memainkan strategi politik melingkar dalam menghadapi pengaruh dan manuver politik Jokowi dan putranya Gibran. Alih-alih menyerang secara frontal, justru Prabowo menggunakan cara tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan institusional dan tekanan publik yang dikelola. Prabowo tidak menyerang Jokowi dan Gibran secara langsung, tapi menggunakan pola melingkar. Contohnya, adanya kritik dan tekanan dari para elit terhadap pemerintahannya. Itu tidak secara langsung terkait dirinya sebagai presiden, tetapi arahnya jelas, yaitu menyerang Jokowi dan Gibran. Kita ambil contoh tuduhan dugaan ijazah palsu Jokowi, akun Fufu Fafa Gibran, pelanggaran konstitusi, dan yang lainnya. Itu jelas tidak ditujukan kepada Prabowo Subianto. Momentum itu berhasil Prabowo tunjukkan saat Panglima TNI Agus Subianto tiba-tiba menggeser posisi Legend Kunto Arif Wibowo sebagai Pangkogap Wilhan I ke staf khusus Kasat, di mana selang sehari kemudian keputusan itu batal. Lantas yang mendapatkan masalah atau mendapatkan kritik adalah geng Solo, sementara Prabowo Subianto mendapat pujian. Jadi di sini Prabowo Subianto memilih tidak menyerang secara terbuka. Ia justru membiarkan opini publik yang berkembang secara organik. Kritik terhadap Jokowi terutama menyangkut nepotisme, dinasti politik, dan penunjukan jabatan strategis oleh orang-orang Solo. Ini dilakukan oleh masyarakat sipil, tokoh bangsa, dan internal partai. Jadi strategi diam, manuver senyap, penuh dengan perhitungan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi babak baru perpolitikan di Indonesia. Dalam bayang-bayang masa transisi kekuasaan, Prabowo menunjukkan bahwa panggung kini bukan hanya milik Jokowi dan geng Solo, tetapi milik Panglima tertinggi Presiden Prabowo Subianto. Lantas bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.